Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan hai Rasulullah, sampaikan sama umatmu, sampaikan sama pengikutmu, sampaikan para pencintamu, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar cinta dengan Allah, fattabi'uni, maka ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak yang punya jenggot, niatkan sebagai cinta kepada Rasulullah. Jangan malu walaupun hanya selembar dua lembar, jarang-jarang, gak apa-apa. Yang gak pelihara pun gak apa-apa, tapi jangan sampai menganggap orang pelihara jenggot itu aliran tertentu lah, ada unsur tertentu. Jangan. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu dikisahkan Rasulullah pernah mampir di situ, berteduh di situ. Maka dilihat oleh pendeta waktu itu, dilihat oleh orang Nasrani, pemimpinan orang Nasrani. Wah, ini anak luar biasa ini, jangan dibawa pergi jauh terus, bahaya ini. Kalau dilihat orang bisa dicelakain. Kenapa? Ini orang hebat, ini anak hebat. Masih kecil Rasulullah. Sehingga paman-pamannya pada kaget. Wah, ini siapa ini kira-kira? Kenapa ini? Ternyata benar, beliau kemudian menjadi orang hebat luar biasa, yang sampai kita hari ini belum pernah berjumpa dengan beliau, belum pernah bertemu dengan beliau, belum pernah melihat wajahnya, bahkan dalam mimpi, tapi kerinduan kita luar biasa dengan beliau. Betul? Ya Pak ya? Makanya kita selalu berselawat kan? Ya. Kita selalu berselawat, bersenandung atas apa? Atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala saja dengan malaikat diperintahkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, semua malaikatnya yusalluna 'alan nabi. Masya Allah. Kalau kita belajar bahasa Arab, yusalluna itu artinya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu artinya perbuatan yang sedang berlangsung dan yang akan datang. Apa artinya? Terus yusalluna, terus berselawat untuk Rasulullah SAW. Ya tentu tidak sama dengan selawat kita. Selawatnya Allah itu artinya apa? Allah berikan rahmat, Allah turunkan berkah, Allah jaga beliau, Allah pelihara beliau, Allah lindungi beliau. Sementara kita ketika berselawat kepada Rasulullah SAW, itu artinya apa? Kita mengharapkan pertolongan dari Allah, kita mengharapkan bantuan dari Allah. Ada amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam peristiwa luar biasa. Peristiwa apa namanya? Isra Mi'raj. Itu diabadikan oleh Allah sampai sekarang, sampai hari kiamat, yang kita baca dalam rukun sholat kita, namanya rukun qauli. Dan rukun ada tiga ya, ada rukun qalbi, rukun hati. Rukun hati itu niat yang kita baca, mau usolli, mau baca sengaja aku sholat, itu namanya rukun qalbi, rukun hati. Kedua rukun qauli, rukun ucapan, mulai dari takbir, kemudian al-fatihah, kemudian tasyahud, sholawat dan salam. 5 bacaan itu yang rukun, yang wajib kita baca, tidak boleh tidak. Baru yang lainnya rukun perbuatan, rukun jasad. Nah, dari salah satu rukun itu yang diabadikan oleh Allah adalah ketika Allah berjumpa, ketika Rasulullah SAW dipanggil kepada Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, apa kata Allah kepada Rasulullah SAW? At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, atau at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Apa artinya? Segala penghormatan, segala puja, segala puji hanya milikmu, hanya untukmu engkau ya Allah. Apa jawaban dari Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau Nabi itu egois,
Nabi itu ingin selamat sendiri, menang sendiri, sukses sendiri, Nabi tidak perlu jawab lagi. Kenapa? Udah selesai. Kita sholat mengharap apa? Kita sholat mengharap apa, Pak? Mengharap pahala. Pahala artinya mengharap rahmat Allah, mengharap masuk surga, mengharap dibebaskan dari neraka. Karena sukses yang paling besar, sukses sesungguhnya, sukses sebenarnya bukan tinggi pangkat. Sekarang tinggi pangkat penyakit, Pak. Benar gak? Ya kan? Begitu dilantik heboh hebat, tahu-taunya berhenti pakai rompi oren, ditangkap KPK, masuk. Nah, ya kan? Tapi Rasulullah SAW tidak. Beliau sudah mencapai tempat yang terhormat, tempat yang spesial, tempat yang terpuji, berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah, menghadap kepada Allah dalam peristiwa luar biasa. Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau masih ingat dengan kita. Beliau masih ingat dengan Pak, siapa namanya? Pak Ali, yang jauh di Karangasem, yang belum pernah ketemu dengan beliau, berjumpa dengan beliau. Tapi kata Nabi, tuba fatuba thumma tuba liman lam yarawni wa yu'minuna bi. Berbahagialah, sungguh berbahagia, amat berbahagia, selalu berbahagia orang yang belum pernah ketemu dengan aku, yang belum pernah melihat aku, belum pernah berjumpa denganku, tapi mereka beriman kepadaku. Kita ini siapanya Rasulullah, Pak? Siapanya Rasulullah? Halo? Siapanya Rasulullah kita, Pak? Umatnya. Lebih spesial lagi, kita ini saudara-saudaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena satu waktu Rasulullah SAW selesai sholat, beliau mengatakan, ana mustaqim bi ikhwani, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, anahnu ya Rasulullah, apakah kami saudara-saudaramu? Kata Rasulullah, bal antum ashabi, kalian itu sahabat-sahabat. Wa man hum ya Rasulullah, kalau begitu siapa mereka ya Rasulullah? Alladzina ya'tuna min ba'dina, orang yang nanti datangnya belakangan, yang mereka tak jumpa dengan aku, tak ketemu dengan aku, tak melihat wajahku, tapi mereka beriman kepadaku. Mereka menghidupkan apa yang banyak orang tinggalkan, bahkan banyak orang mematikannya. Sunnah-sunnah yang dihidupkan ketika banyak orang mematikan. Kita datang ke masjid, hukumnya apa? Sunnah muakkadah, sekurang-kurangnya. Bahkan ada yang menyebutnya wajib. Kita datang berjamaah ke masjid, kita hadir di majelis ilmu, kita bersilaturahim, kita baca Quran, kita melakukan amaliyah-amaliyah yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Itu tandanya apa? Kita menghidupkan sunnah Rasulullah. Kita menghidupkan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah berbahagia. Maka beliau tidak lupa dengan kita. Apa yang katakan beliau ketika Allah mengatakan, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat, sejahtera, sukses, rahmat dan berkah Allah untukmu ya Rasulullah. Beliau menjawab, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Allahu akbar. Ya Allah, selawat itu, salam itu, rahmat, jazakallah khair. Selawat itu, salam itu, rahmat itu, berkah itu, jangan buat aku saja ya Allah. Wa alaina, untuk kami semua. Wa ala ibadillahis sholihin, khususnya hamba-hambamu yang soleh. Allahu akbar. Senang gak, Pak? Senang gak, Bu? Masya Allah. Kita mendapatkan itu. Ini buah dari apa? Buah dari cinta kita kepada Rasulullah SAW. Bahkan cinta kita kepada Rasulullah lebih mengalahkan cinta kita bahkan kepada orang tua kita, bahkan kepada diri kita sendiri. Marah enggak kalau Rasulullah dicaci? Marah enggak kalau Rasulullah dihina? Marah kita. Padahal kita belum pernah ketemu dengan beliau. Tapi cinta kita kepada beliau luar biasa. Sayang kita kepada beliau luar biasa. Bukan hanya lewat ucapan, kita tunjukkan dengan perbuatan. Kita contoh, kita tiru apa yang telah beliau lakukan dan tinggalkan untuk kita. Masya Allah, luar biasa. Sampai-sampai dulu ada anak muda ganteng, namanya Syuaiban. Anak muda ini semua yang dilakukan oleh Rasulullah ditirunya.
Cara sisirnya Rasulullah, pakai sorbannya, jalannya, pakai gamisnya, ditiru semuanya. Ditiru betul. Satu waktu dia sakit. Beliau sakit, kemudian minta kepada kedua orang tuanya, nanti jangan sampaikan sakitku kepada Rasulullah. Jangan ganggu dia, jangan ganggu beliau. Beliau sibuk mengurus umat. Beliau sibuk berdakwah, beliau sibuk menegakkan syariat Islam, ajaran Islam, tuntunan Islam, akidah Islam. Maka biarin, jangan dikasih tahu. Setiap sadar dari sakitnya, bangun, tanya beliau, ada nggak Rasulullah kemari? Kata orang tuanya, ya enggak, kita nggak beritahu kepada Rasulullah. Kita nggak beritahu. Pingsan lagi. Setelah pingsan, tiba-tiba ringkas cerita, Rasulullah SAW datang. Rasulullah datang. Begitu Rasulullah datang, lihat anak muda ini sakit, dilihatnya, orang tuanya kaget, bangunin. Kata beliau, biarin, jangan dibangunin. Yang dilihat oleh Rasulullah, anak muda ini hanya menunggu Rasulullah datang, kemudian beliau menghadap kepada Allah, meninggal. Masya Allah. Jadi anak muda ini dilihat oleh Rasulullah, datang atas wahyu dari Allah, perintah Allah lewat malaikat Jibril. Ya Rasulullah, itu tengok, itu ada anak yang luar biasa, anak muda yang mencintaimu luar biasa. Coba tengok, dia lagi sakit itu. Rasulullah tengok, beliau dalam keadaan tidak sadar, dalam keadaan tidur. Tapi Rasulullah pesan kepada kepada ayah ibunya, jangan dibangunin, biarin. Dia sedang merindukan untuk berjumpa dengan zat yang paling dia cintai. Kata orang tuanya, yang paling dicintai, mengalahkan cintanya kepada kami orang tuanya, engkau ya Rasulullah. Siapa lagi? Kata dia, tidak. Beliau ini, anak ini sedang merindukan berjumpa dengan Sang Maha Pencipta, Sang Maha punya cinta. Allahu Akbar. Sehingga dibiarin tidur. Setelah pulang, agak lama pulang, beliau, anak ini meninggal. Datang lagi Rasulullah SAW untuk mengurus jenazahnya sampai menguburkan. Apa kata beliau SAW? Yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu kelak akan dibangkitkan dengan siapa yang dia cintai. Walaupun kita jauh dari Makkah, kita jauh dari Arab, belum pernah berjumpa dengan Rasulullah, belum pernah bertemu dengan Rasulullah, belum pernah menghadap Rasulullah, bahkan mendengar suaranya, bahkan dalam mimpi pun belum pernah, tapi cinta kita begitu luar biasa. Cinta kita tanpa pamrih, cinta kita tanpa tapi, cinta kita begitu tulus ketika kita membaca salawat. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habiballah, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita membaca itu, Masya Allah, maka ada syair yang indah yang sering kita baca itu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, 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 wa ya qari kitabillah, Muhammad ibni Abdillah, wa ya qari kitabillah, Muhammad ibni Abdillah, wa ya qari kitabillah. Begitu, apalagi lanjutannya? Muhammad ya Rasulullah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang belum pernah berjumpa dengan kita, bertemu dengan kita, tapi apa? Akhir hidupnya akhirnya mengatakan ummati ba'di, ummati ba'di. Umatku, umatku, umatku. Kita yang belum pernah bertemu dengan beliau, kita yang belum pernah berjumpa dengan beliau, tapi cinta kita kepada beliau luar biasa. Cinta kita begitu hebat, cinta kita begitu tulus ketika kita berselawat, bahkan sampai beliau mengatakan man shalla wa sallama alayya taslima farad alayya ruhi. Siapa yang bersolawat kepadaku dan mengucapkan solawat dan salam yang sempurna, farad alayya ruhi, Allah kembalikan ruhku untuk menjawab salamnya. Masya Allah. Kira-kira Pak, kalau Presiden Pak Prabowo sampaikan salam
Salam saya buat jamaah Masjid Al-Hidayah Karangasem. Seneng nggak Pak? Seneng nggak? Kenal nggak sama Pak Prabowo? Pak Prabowo-nya kenal nggak sama kita? Enggak. Tapi senangnya luar biasa Pak, karena presiden. Ini Rasulullah yang kelak menjamin kita umatnya besok harus masuk surga. Yang mengenali kita satu persatu, dari RT kita, dari RW kita, bupati kita, gubernur kita, presiden kita sekalipun. Beliau nggak mengenali kita, tapi Rasulullah SAW kenal sama kita. Dari mana beliau kenalnya? Dari raut wajah kita. Kenapa? Karena sering berselawat. Dari mana beliau mengenali kita? Dari bekas sujud kita, karena kita serajin sholat berjamaah. Dari mana beliau mengenali kita? Karena sinar membaca Al-Quran dari tadarus kita. Dari mana beliau mengenali kita? Dari amalan yang kita lakukan, dari puasa yang kita lakukan dengan tulus, dari ibadah yang kita kerjakan dengan ikhlas, dari makmurkan masjid yang jauh dari keramaian, tapi kita tetap memakmurkan masjid, kita tetap memakmurkan rumah Allah, menjalankan sunnah-sunnah beliau. Beliau kenali kita bukan hanya wajah, nama kita dipanggil dengan nama ayah kita. Allahu Akbar. Disapa kita satu persatu Pak. Walaupun kita di ujung barisan, kita didatangi oleh Rasulullah, dikenali wajahnya, disebut namanya. Makanya kita disuruh apa? Disuruh pasang nama itu, jangan malu pasang nama ayah kita. Nama kita, binnya ayah kita Pak. Siapapun ayah kita yang menjadi asbab kelahiran kita, hendaknya kita berbangga dengan. Kenapa? Karena besok di hari kiamat, innakum yunadu yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i ahbaikum. Dipanggil nama kita, diseru nama kita, dikenali nama kita dengan nama ayah kita. Masya Allah. Makanya ini luar biasa, gak main-main. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma kana mu'adzibuhum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab satu kaum, Allah tidak akan mengazab satu negeri, Allah tidak akan mengazab satu bangsa, Allah tidak akan menghadap satu negara, wa anta fihim, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di sana. Ada ulama mengatakan apa? Wa anta fi, maknanya apa? Solawatnya hidup. Maka kita bersyukur Pak tinggal di Indonesia. Wilayahnya ada 3 waktu. Kita di Bali belum bangun, orang di Papua sudah bangun duluan. Kita di sini belum berselawat, assalatu wassalamu alaik ya Rasulullah. Orang di Papua udah duluan. Sebelum orang di Papua berselawat, orang di Jepang sudah duluan. Kita di sini berselawat, di Jawa Barat, di Jakarta Barat Jakarta belum berselawat. Bedanya kita dengan Arab 4 jam, dengan Inggris 7 jam, dengan Maroko 7 jam, dengan Amerika puluhan jam. Semua orang yang ada di bumi Allah ini berselawat kepada Rasulullah SAW, gak ada putus-putusnya. Maka pantas kalau para ulama mengatakan Rasulullah itu selalu hadir di tengah kita. Maknanya apa? Karena beliau selalu dikembalikan ruhnya oleh Allah untuk sekedar menjawab salam kita. Maka apa buktinya kita cinta kepada Rasulullah? Alladzina yuhyuna sunnati inda amatahan nas. Orang-orang yang mau menghidupkan sunnah-sunnahku di saat banyak orang mematikannya. Kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Masuk masjid pakai kaki kanan, sebelum duduk tahiyatul masjid dulu. Sunnah Rasulullah bukan? Sunnah Rasulullah. Keluar masjid dengan kaki kiri, perbuatan sepele, perbuatan sederhana, tapi di sana ada cinta Allah. Kita ke toilet masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Setiap hari Jumat, sekurang-kurangnya hari Kamis, atau kalau lambat hari Senin, kita memotong kuku. Bukan sekedar memotong kuku, cara potongnya pun diajarkan. Dari mana kita mulai motongnya, kemana arahnya, terakhirnya di mana, diajarkan. Kalau itu kita amalkan, di situ ada cinta. Karena apa?
Allah perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum." Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan hai Rasulullah, sampaikan sama umatmu, sampaikan sama pengikutmu, sampaikan para pencintamu, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar cinta dengan Allah, fattabi'uni, maka ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak yang punya jenggot, niatkan sebagai cinta kepada Rasulullah. Jangan malu walaupun hanya terlembar 2 lembar, jarang-jarang, gak apa-apa. Yang gak pelihara pun gak apa-apa, tapi jangan sampai menganggap orang pelihara jenggot itu aliran tertentu lah, ada unsur tertentu, jangan. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yang pakai sarung gak apa-apa. Jangan menghina kepada saudara-saudara kita menggunakan gamis. Kenapa? Karena itu pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pakai batik boleh. Jangan menghina orang yang pakai baju putih. Kenapa? Itu kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya banyak betul alatnya, medianya, sarananya untuk kita tunjukkan bukti cinta kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka betapa nikmatnya ibadah di dalam bulan Ramadan itu. Ketika siang hari pengen makan, semua mau dimakan, tapi begitu buka, kita menunggu berbuka, asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Masya Allah. Walaupun seteguk air putih, walaupun sepotong singkong, Masya Allah. Kami tadi di atas buka puasa dengan singkong, senang saya luar biasa. Pakai gula merah lagi campurannya, Masya Allah, nikmat. Dahsyat Pak. Bukan makanan yang bikin enak, bukan minuman yang bikin kita puas, tapi karena kita baru saja menjalankan perintah Allah, mencontoh Rasulullah untuk tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri dari masyrik ilal maghrib, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya tadi. Kita taat, bukan saja menjauhkan dari perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang tak boleh, tapi kita taat sama Allah, dilarang sama Allah, dibatasi oleh Allah untuk tidak makan yang halal, tidak minum yang halal, tidak berhubungan suami istri yang halal di siang hari bulan Ramadan. Kita taat dan patuh, maka nikmatnya hati kita, nikmatnya pikiran kita, nikmatnya perasaan kita, itu yang bikin nikmat apapun yang kita makan. Betul? Walaupun makanannya enak Pak, tapi sampai ditodongin senjata, nunjukinnya pakai kaki, kumaha lagi, lupa kalau sedang di Bali. Nah, ya, saya juga orang Timur Pak, sama-sama kita orang Timur. Saya dari Nusa Tenggara Timur. Nah, jadi kita sama-sama orang Indonesia Timur. Kalau dulu kan namanya kita Sunda kecil ya. Saya nggak tahu, belum lahir waktu itu. Kang Herman udah lahir belum? Belum juga. Kalau yang 50-an mah belum ya. Bapak-bapak yang 70-an ya mungkin ya. Bapak berapa umurnya Pak? 50 lebih. Sama kita. Ya, Masya Allah. Jadi di mana ada sunnah, di situ ada cinta Rasulullah. Kita pakai parfum, ingin wangi, datang ke masjid, itu sunnah Rasulullah. Ada cinta Allah di sana. Kita berwudu dengan tumaknina, berwudu dengan tenang, ada cinta Allah di sana. Kita sholat dengan tumaknina, sholat dengan tenang. Bacaan pendek nggak apa-apa, tapi benar bacaannya. Jangan sampai kencang bacaan. Waduh, pusing nanti malaikatnya dengarkan, repot. Maka kita nikmati, santai aja Pak. Kalau sepakatnya memang mulai jam 8 nggak apa-apa, jam 9 pun nggak apa-apa Pak. Kita alhamdulillah, kita bersyukur karena waktu kita masih panjang. Saya pernah ke Eropa,
teman-teman di Eropa itu katanya pernah puasa, Pak. Karena saya pernah ke sana itu, maghribnya jam 9:30, isyaknya jam 12:30, subuhnya jam 4. Jadi kira-kira tidurnya berapa lama tuh? Ya. Ada katanya baru selesai maghrib, baru selesai buka puasa, sudah isya. Baru sholat tarawih 4 rakaat, sudah mau masuk sahur. Nah, coba Pak. Jadi puasanya panjang, sementara malamnya pendek. Kita bersyukur alhamdulillah, kita hidup di negeri yang alhamdulillah punya 3 waktu. Panjang lagi waktunya. Siangnya panjang, malamnya panjang. Makanya saya nggak heran kalau kita sholatnya tadi mulainya berapa, jam 8:30 ya? Iya. Karena masih panjang, Pak. Nanti subuhnya jam berapa tuh? 5. Jam 5. Kemarin saya di Kuala Lumpur subuhnya jam 6:16. Ya, lebih panjang lagi tuh, ya kan? Masya Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah anugerahkan kita buminya indah. Masya Allah, kalau Bali nggak usah cerita soal indah ya. Semua ada di sini. Makanya banyak bule-bule kemari. Kenapa? Karena indah. Tempatnya indah, orangnya pun indah, lautnya indah, pasirnya indah. Saya bahkan tadi melewati apa namanya? The Virgin Beach. Masya Allah, masih ada namanya Virgin Beach. Pantai Perawan masih belum tersentuh. Subhanallah, indah luar biasa kan? Masih ada tempat-tempat belum terjamah ini. Belum ada yang ke sana masa. Ya kan? Indahnya luar biasa, masih alami, belum ada yang ganggu, belum ada yang mengubahnya. Tapi di tempat-tempat tertentu sekarang lihat, di Kalimantan sekarang hutannya sudah hancur berantakan. Bahkan sekarang di IKN tuh tempat katanya ibu kota baru sekarang banjir. Banjir, Pak. Sudahlah nggak ditempati monyet-monyet, sekarang banjir pula. Jadi kita bersyukur sama Allah. Alhamdulillah, Ramadan datang ini membawa situasi. Coba lihat Pak, kalau siang hari itu orang yang nggak puasa pun ikut kayak puasa, bahkan kadang-kadang lebih lemes dari kita yang puasa. Ya, kenapa? Karena suasananya. Sama dengan Bapak kalau pergi ke Singapura, biasa di Bali buang sampah sembarangan, pergi ke Singapura, mikir Pak buang sampah itu. Kadang-kadang orang yang biasa buang sampah sembarangan itu lupa kalau rokoknya belum dimatikan masih basah, masih nyala, dimasukin di kantongnya. Karena dia nggak mau buang sampah sembarangan, Pak. Kenapa? Karena situasinya, karena keadaannya, karena kondisinya. Kita di Ramadan itu dididik oleh Allah begitu. Bukan saja menjaga yang haram, menjauhkan yang haram, menjauhkan yang tidak boleh. Yang boleh pun dibatasi. Itu latihan buat kita. Latihan untuk apa? Mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah, kita puasanya baru berapa jam? Berapa jam? 8 jam? 10 jam? 12 jam? Paling lama kan? Dari jam 5 pagi sampai jam 6:30. Ada saudara-saudara kita yang miskin, puasanya bukan hanya sejam, 2 jam, 1 hari, 2 hari, Pak. Sepanjang hidupnya puasa. Kenapa? Karena nggak ada yang dimakan. Kita dididik oleh Allah, dilatih oleh Ramadan, dibina oleh Ramadan, ditempa oleh Ramadan, supaya apa? Kita punya rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka para ulama mengatakan at-tahaddutsu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Man la yashkuril qalila fala yashkuril katsira. Man la yashkurin nas fala yashkurillah. Memperbincangkan, menceritakan, menyampaikan, membesar-besarkan asma Allah atas semua nikmat yang dikasih Allah, itu bentuk syukur. Alhamdulillah, tadi bukanya pakai singkong rebus, makannya pakai ikan bakar, sambalnya sedap, Masya Allah. Sate. Ada sate kambing lagi. Sopnya tadi sop kambing muda, tulang pun renyah dikunyahnya. Habis Pak, ludes, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Cerita ini juga syukur namanya. Alhamdulillah, misalnya anak saya baru lulus kuliah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, putri saya dilamar orang, Alhamdulillah. Itu cara kita bersyukur kepada Allah. Yang kedua, man la yashkurin nas fala yashkurillah. Sering-sering ucapkan terima kasih kepada orang kita, saudara kita, tetangga kita, teman kita, kawan kita, sahabat kita. Karena itu tanda kita mudah berterima kasih dengan Allah. Omong kosong kalau orang jarang berterima kasih sama manusia,
bohong dia bisa berterima kasih dengan Allah. Man la yashkuril qalila fala yashkuril kathira. Siapa yang tak pandai berterima kasih kalau lagi sedikit, omong kosong dia berterima kasih kalau sudah banyak. Maka kita latihan terus menerus. Alhamdulillah, Ramadan datang lagi. Sudah 12 hari kita lewati, masuk malam 13 ini, berkah dari Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menikmati kehidupan selanjutnya. Kita dilatihnya sebulan untuk jadi bekal kita di 11 bulan. Panas itu seperti Bapak lihat ya. Kalau di kampung saya orang bikin pisau, bikin tombak, bikin parang, bikin badik, itu kan besinya mesti dipanasin, ya. Dipompa itu kan. Dipompa, besinya panas sampai merah baru bisa dibentuk. Nah, kita sudah ditempa oleh Allah dengan suasana Ramadan. Sukses berhasil ditempa di bulan Ramadan, jadi bekal kita jadi apa besok. Jadi siapapun kita, dalam kondisi bagaimanapun, kalau kita sukses dari Ramadan, apa jawabannya dari Allah? Semuanya akan jadi baik-baik saja. Dalam Al-Quran Allah berfirman, qila lilladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khaira lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah waladarul akhirati khair wala ni'ma darul muttaqin. Dan orang-orang yang sukses dari berpuasa di bulan Ramadan, berhasil menjalankan 10 rangkaian ibadah dari bulan Ramadan, keluar dari Ramadan, ditanya sama mereka, apa yang dikasih oleh Allah? Apa sih yang diturunkan oleh Allah? Kok semangat sekali? Kok senang sekali? Kok bangga sekali? Kok merasa nyaman-nyaman saja? Karena ternyata kita semua mendapatkan apa? Khaira, kebaikan. Tidak pakai alif lam, itu maknanya apa? Kebaikan yang berlapis-lapis, kebaikan yang terus-menerus, kebaikan yang tanpa akhir, kebaikan yang tanpa batas. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Yang gak boleh kita rasakan sendirian. Jangan jadi orang pelit, jangan jadi orang medit, jangan jadi orang bakhil, jangan jadi orang korek. Kalau orang Bali bilang apa kalau pelit? Hah? Medit? Hah? Demit? Demit itu sebangsa jin kan? Nah, jangan jadi demit. Nanti masuk golongan jin yang tak kelihatan. Nah, jadilah manusia yang soleh, manusia yang rajin dan ringan tangannya, mau menolong dan membantu siapapun dengan cara bukan hanya ngasih makan, ngasih minum, ngasih duit, tapi dengan cara juga menasehati. Itu namanya kita menolong saudara-saudara kita. Wala ni'ma darul muttaqin. Besok kita antri masuk surga bareng-bareng. Kalau ada yang belum kelihatan, kita cari rame-rame. Jadi kalau nanti di surga belum ketemu saya, Pak, tolong dicari ya, supaya kita sama-sama masuk surga. Wala ni'ma darul muttaqin. Itulah negeri terbaik bagi orang-orang yang bertakwa. Insyaallah besok kita lanjutkan kaji kita di subuh hari dengan 3 pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangan. Hadanallahu ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.